Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One Channel. Di video ini saya mau berbagi cara saya bagaimana untuk melakukan program pembuahan pada pohon anggur ya. Di sini yang akan saya jadikan objek pembuahan adalah pohon anggur jenis Gosvi ini, yang sebelah sini. Dan sebelah sana jenis Gosvi juga, kaki dua ya di sana tuh. Nah, akar batang dua saya naikkan sampai sini, namun sampai atas ini saya ganti batangnya dengan varian Donetsky, dan pohonnya itu di sini. Ini dia varian Donetsky. Perbedaannya dengan pohon jenis varian anggur Gosvi itu ya emang agak beda-beda tipis ya. Ini Donetsky, sedangkan yang ini adalah Gosvi. Mungkin kalau sekilas tampak sama, tapi kalau kalian sering melakukan pertemuan langsung, melihat langsung antara varian jenis anggur tuh daunnya tuh agak berbeda. Dan ini adalah proses pemupukan terakhir. Saya melakukan pemupukan pembuahan terakhir di pohon yang akan saya buahkan ini, pohon anggur Gosvi dan juga Donetsky. Meskipun bawahnya Gosvi ya, tapi atasnya saya ganti dengan Donetsky sampai sini. Dan ini juga sudah tampak gondrong. Selain itu juga batang daripada batang tersiernya juga sudah tua ya. Ya ada yang masih muda, maksudnya tuh setengah muda ya. Setengah muda tuh gimana sih, ya pokoknya siap untuk dibuahkan lah intinya. Karena ini sudah melakukan proses sekitar 4 kali pemupukan kocor, pupuk pembuahan tentunya. Terkadang saya menggunakan pupuk organik, terkadang saya juga menggunakan pupuk NPK 16 NPK grower kalau tidak salah ya. Melakukan pemupukan NPK grower dengan cara tabur, dan sesekali juga saya melakukan pemberian pupuk secara spray dengan menggunakan pupuk MKP. Dan untuk yang terakhir ini mungkin saya hanya akan sedikit memberikan spray penyemprotan pupuk MKP, dan ini sudah saya siapkan dan juga sudah saya lakukan penyemprotan tadi ya. Daunnya sudah pada basah dengan dosis tipis-tipis saja, jangan terlalu pekat, karena untuk MKP selain pupuknya mahal, jadi ya kita harus bisa melakukan pengiritan seirit mungkin, dan juga agar efeknya lebih efektif kita melakukan cara spray saja. Karena untuk perakaran sudah saya lakukan penaburan NPK grower ya, ini NPK grower, dan terkadang juga saya berikan pupuk organik seperti ini khusus pembuahan. Ini adalah sari-sari buah-buahan, yaitu dari kulit buah-buahan seperti pisang, nanas atau kulit semangka, dan juga yang lainnya. Terkadang juga saya beri kulit telur ya. Kulit telur ini sangat banyak mengandung kalsium yang akan saya jadikan sebagai pupuk pembuahan atau pemberian kalsium, dengan cara saya campurkan dengan buah-buahan yang rasanya asam. Contohnya di sini saya ada jeruk. Di sini ada jeruk limau, bukan limau sih, jeruk nipis mungkin. Ya pokoknya yang rasanya asam lah. Bisa juga menggunakan belimbing uluh, dan itu akan terjadi reaksi blukutuk reaksi pada media ini sehingga mengeluarkan gas. Jadi untuk penyimpanannya sehari sekali, kalau bisa tutupnya dibuka sedikit, karena dia akan ngosos ya istilahnya ya. Jadi dia akan mengeluarkan gas. Kalau tidak dibuka nanti terlalu banyak gasnya, takutnya kalau dor gitu ya, meletup. Oke, selanjutnya next tadi penyemprotan MKP pada spray daunnya sudah. Kemudian saya juga sedikit memberikan ini magnesium sulfat ya. Ini hanya opsional saja kalau bisa. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Kemudian terakhir
saya akan melakukan penyiraman sebelum pemangkasan, karena saya akan melakukan pemangkasannya mungkin besok. Untuk hari ini saya akan melakukan mengoptimalkan pemberian pupuk dengan ini sekitar 10 liter ember 20 liter ini berisikan setengah ya, sekitar 10 liter air. Jadi saya akan memberikan NPK grower sekitar berapa ya NPK grower ya, saya lupa. Langsung aja pelang-pelang Bung ya. Tadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 10 liter sekitar 8 sendok teh, sendok kecil nih ya. Jadi kemungkinan kalau dibuat sendok besar mungkin sekitar 4 sendok makan lah. Itu juga nggak penuh, hanya sekedar secukupnya saja, atau bisa ditambahkan juga nggak apa-apa ya, karena ini opsional. Dan saya akan mengaduknya. Untuk pelarutan proses pengadukan ini memang butuh waktu ya. Sebenarnya sih enaknya di dalam sini nih, dalam gayung ini ya, agar dilarutkan dulu di dalam gayung. Setelah agak larut baru dimasukkan ke dalam sini. Tapi ya karena ini proses sampel juga cepat-cepatan ya, langsung sajalah, kelamaan nanti. Yang penting dia larut. Nah, sekiranya Pak sudah larut seperti ini, saya akan menyiramkannya ke pangkal tanaman seperti ini ya. Nah, langsung diguyur saja di sekitar perakaran. Ini juga ada kulit telur ya, kulit telur yang saya tebarkan, sengaja saya tebarkan di sekitar pangkal batang. Namun ya mungkin akan dicerna atau diserap oleh akar tanaman dalam jangka waktu lama ya, alias slow release, santai saja. Yang penting media tanam sekitar terisi dengan nutrisi. Kalian bisa menyiramnya sebanyak 5 liter atau 10 liter ya, sesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan ya, atau ya keadaan juga sih. Ini sisanya akan saya siramkan ke ini ya, yang saya videokan tadi ya dari jauh. Ini adalah anggur jenis Gosvi, namun berkaki 2, dan atasnya saya ganti dengan varian Donetsky. Semoga saja bisa menghasilkan buah ya seperti ini. Namun setelah saya mengguyur dengan pupuk yang saya campurkan atau saya larutkan tadi ya, saya akan menambahkannya dengan sedikit pupuk organik nantinya. Nah, setelah saya campur mungkin sekitar 5 liter per pohon, setelah itu saya diamkan. Mungkin besok atau besok lusa baru saya akan melakukan proses pemangkasan ya. Ini sudah agak gondrong, ini lumayan, ini batangnya juga sudah ada yang besar. Ini batang tersiernya segini, ini juga lumayan lah ya. Semoga saja bisa menghasilkan klaster bunga yang besar ya, saya harap seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin besok juga ya, setelah proses pemangkasan saya akan melakukan penyemprotan fungisida dan juga insektisida, karena di sini tuh ya gimana sih, aman-aman tapi nggak aman. Kelihatannya aman tapi nggak aman. Contohnya seperti ini, aman nggak aman. Pohon baik-baik saja, namun ternyata apa ini nih, penyakit yang paling membandel, paling menjengkelkan bagi saya itu ya ini nih, kutu perisai. Kutu perisai itu ada di mana-mana, padahal sudah dibantai berkali-kali, tapi dia mungkin hilang ya setelah dibantai. Itu diolesi dengan insektisida Marshall, atau bisa juga menggunakan apa itu nih yang biasa saya gunakan, Amistartop untuk jamur ya. Kalau insektisida saya pakai
Untuk insektisida yang biasa saya gunakan adalah saya menggunakan Abasel yang saya larutkan sedikit saja air, kemudian saya oleskan atau saya sikat seperti ini ya contohnya ya. Ini saya Abasel, saya berikan, letakkan sini dan saya kasih air, lalu saya oleskan seperti ini ke semua batang yang diserang oleh hama kutu perisai atau apa sih namanya itu ya. Ya emang kutu perisai sih kalau menurut saya. Menurut orang-orang juga sering nyebutnya kutu perisai kayak gini nih. Nih. Ya. Kecil, tidak tampak bergerak, namun tahu-tahu beranak pinak. Banyak banget dia suka membegal nutrisi pohon hingga pertumbuhannya jadi kurang maksimal kalau dibiarkan begitu saja. Kayak contoh seperti ini nih, ini kutu perisai ini. Ini juga nih banyak ini. Kemarin sudah saya habisi, tapi datang lagi. Mungkin memang kita disuruh untuk rutin ya, telaten dalam merawat pohon anggur. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ya. Nanti akan saya update lagi perkembangan dari program pemangkasan pembuahan pohon anggur Gosvi dan juga Donetski. Sebenarnya ini sih mau saya buahkan tapi batangnya masih kecil. Ini jenis Basanti ini. Jenis Basanti, dan yang di pot itu juga, tabulam pot itu juga varian Velas, ada Transfigurasi, ada Donetski juga di situ, ada juga Tamaki sebelah sana. Sudah siap untuk program pembuahan tapi belum sempat, ya sesempatnya sajalah. Baiklah, saya rasa cukup sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.